Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Fauzia Hanum, dalam mata kuliah Gizi Kebidanan. Pertemuan kali ini berupa konsep dasar ilmu gizi, di mana dilatar belakangi oleh setiap hari, disadari ataupun tidak, kita tidak pernah bisa lepas dari zat gizi. Hal ini disebabkan karena setiap hari kita memerlukan makanan yang merupakan sumber zat gizi. Masih banyak orang yang belum mengerti dan mengenal komponen-komponen zat gizi serta kepentingannya bagi kesehatan tubuh. Setiap komponen zat gizi memiliki peran masing-masing bagi kelangsungan fungsi tubuh. Demi dapat memenuhi kebutuhan tersebut, seharusnya kita mampu mengenal jenis-jenis zat gizi yang diperlukan, sehingga kita dapat mengkonsumsi makanan secara tepat. Untuk itu, dalam pertemuan kali ini akan disampaikan materi terlebih dahulu, yaitu konsep dasar ilmu gizi. Sehingga mahasiswa nanti diharapkan setelah mempelajari modul ini atau pertemuan kali ini, mahasiswa akan dapat menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ilmu gizi, kemudian menjelaskan jenis-jenis zat gizi makro dan zat gizi mikro, menjelaskan fungsi dari masing-masing zat gizi tersebut dan kepentingannya untuk tubuh seperti apa, serta bagaimana jika kita kekurangan zat gizi tersebut. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang konsep dasar ilmu gizi, yaitu pengertian gizi, sejarah perkembangan ilmu gizi, serta penyakit yang berhubungan dengan defisiensi dan kelebihan terhadap status nutrisi. Berbicara tentang pengertian gizi atau arti gizi sendiri, seharusnya kita dapat menyadari bahwa gizi tersebut berhubungan dengan makanan yang menyehatkan atau yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Gizi juga dapat bermakna zat gizi tersebut sendiri, nutrien, pengaturan gizi makanan dan minuman atau diet, dan status gizi atau nutritional status. Sehingga ketika kita berbicara makanan pokok, itu termasuk ke dalam nutrien atau zat gizi. Makanan pokok umbi, nasi, zat gizi yang terkandung di dalamnya itu berupa karbohidrat. Nah, itu kita berbicara tentang zat gizi. Kemudian selanjutnya pengaturan gizi makanan dan minuman atau dietary. Nah, diet di sini bukan kita tidak makan atau minum sama sekali atau tidak mengkonsumsi apapun karbohidrat dalam jangka waktu yang panjang atau yang merugikan kebutuhan energi atau kebutuhan tubuh kita. Nah, tubuh kita juga harus diberikan makanan sehari-hari. Makanan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin atau zat-zat mikro yang lainnya. Akan tetapi dalam kasus untuk pasien yang diet, contoh karena dia obesitas, karena dia overweight, maka harus dibatasi dalam pengkonsumsian karbohidrat. Kayak seperti nasi. Nasi tidak boleh satu piring penuh uh, pada orang yang kena diabetes atau overweight gitu, dan nasi juga tidak boleh sangat sedikit pada orang yang dengan status gizi yang sangat buruk. Kemudian gizi dapat bermakna juga status gizi tersebut, nutritional status. Status gizi, jadi ada orang yang gemuk berarti status gizinya overweight. Ada orang yang gemuk sekali berarti dia masuk ke dalam kategori obesitas. Atau ada yang terlalu kurus sekali berarti dia masuk ke dalam status gizi yang buruk, seperti itu. Berbicara tentang ilmu gizi sendiri adalah ilmu tentang pangan dan hubungannya dengan kesehatan manusia, sehingga bukan cuma makanan saja, akan tetapi aktivitas, interaksi, dan keseimbangan antara apa yang dimakan, dikeluarkan oleh kotoran maupun oleh urin maupun oleh keringat itu harus balance sehingga tidak menimbulkan suatu penyakit di kemudian harinya, seperti
penyakit kekurangan gizi maupun kelebihan gizi, seperti penyakit diabetes, jantung koroner, asam urat, dan yang lainnya. Itu bersumber dari pangan. Sehingga ketika kita berbicara dalam Nutrition and Diet Therapy Reference Dictionary, bahwasanya ilmu gizi itu ilmu yang sangat kompleks, dimulai dari pangan, zat yang kita makan itu yang seperti apa, komponen zatnya itu dalam yang kita makan seperti apa, terus bagaimana setelah Anda makan, apakah langsung tidur, apakah langsung beraktivitas, ataukah langsung berolahraga dan berinteraksi dengan yang lainnya, bagaimana, apakah yang kita makan itu sehari-hari sudah memenuhi dengan angka kecukupan gizi kita atau belum. Itulah yang disebut dengan ilmu gizi, sehingga kita mempelajari secara holistik keseluruhan dalam ilmu tersebut. Perkembangan ilmu gizi. Perjalanan sejarah perkembangan ilmu gizi itu dikelompokkan menjadi 6 era utama. Jadi ini adalah era-era di mana dari awal terdapat yang namanya gizi sampai yang sekarang. Sekarang adalah era gizi holistik atau era gizi seimbang. Bagaimanakah perjalanannya? Yang pertama adalah era gizi pangan. Era gizi pangan ini diyakini bahwa dalam makanan dan minuman yang terkandung zat yang dapat mencegah rasa lapar, dan itu sudah lama sekali untuk era gizi pangan ini. Nah, makanan itu ada kandungan yang dapat mencegah rasa lapar dan haus, sehingga pada era gizi pangan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan perut saja. Kalau lapar ya makan, bukan kalau lapar saya harus makan apa, kandungannya apa saja, itu sudah kelebihan atau belum dalam satu hari. Kemudian selanjutnya era gizi makro. Era gizi makro di sini yaitu di mana bahwa tubuh manusia memperoleh oksigen dari udara untuk proses metabolisme. Jadi pada makro ini ada kebutuhan energi atau kebutuhan karbon dioksida, air yang bisa menyebabkan energi pada gizi yang kita makan. Contoh kita makan nasi, terus habis makan nasi kita perlu air dong. Kita perlu karbon dioksida atau kita perlu oksigen untuk mengikat karbohidrat tersebut untuk menjadi energi begitu. Nah, kemudian era gizi mikro, di mana di sini pada era ini adalah sudah mengenal vitamin-vitamin dan mineral sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tubuh kita itu ternyata memerlukan vitamin dan mineral di dalam tubuh kita. Tidak hanya masalah karbo, protein, dan lemak, akan tetapi vitamin yang kecil-kecil kita juga memerlukannya. Kemudian era gizi seluler molekular. Nah, pada era ini seluler berarti sel mitokondria. Sesuatu yang kita makan itu akan berpengaruh terhadap sel mitokondria, terus kemudian dan mekanisme yang ada di dalam sistem pencernaan itu bagaimana, melibatkan banyak sel seperti itu. Sehingga era ini sudah step melangkah lebih maju lagi. Kemudian pada era untuk nutrigenetik dan nutrigenomik, jadi genetik dan genom. Pada era ini yaitu sudah masuk ke pemetaan gen manusia ya. Jadi kalau laki-laki dia harus mengkonsumsi air sejumlah sekian karena kebutuhan otot tubuhnya sesuai dengan gennya, dia harus membutuhkan air sejumlah yang banyak. Kemudian perempuan pada masa menyusui, dia harus membutuhkan air yang sangat banyak karena kebutuhan di dalam tubuhnya berdasarkan gennya, dia harus tercukupi kebutuhan cairannya. Terus yang terakhir adalah era gizi secara holistik. Era gizi secara holistik di sini yaitu para ahli itu meluncurkan scale up nutrition. Jadi di sini artinya adalah
gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Jadi era gizi holistik itu ketika kebutuhan nutrisi yang kita penuhi sebelum hamil, selama kehamilan, dan setelah kehamilan sampai usia 2 tahun itu harus terpenuhi status gizinya untuk pembangunan saraf dan untuk yang lain sebagainya, sehingga upaya 1000 hari kehidupan tersebut bisa mencegah kejadian yang tidak diinginkan, contohnya gizi buruk, terus kemudian stunting, kemudian secara kognitif IQ-nya rendah pada anak, seperti itu. Penyakit yang berhubungan dengan defisiensi itu berarti kekurangan dan kelebihan gizi. Coba lihat mana yang memang dia kelebihan dan mana yang dia kekurangan terhadap gizinya. Oleh karena itu kita bisa membandingkan tubuh kita itu ada di yang mana, yang defisiensi atau yang kelebihan. Kita lihat dari sebelah kiri ya. Di sini adalah obesitas, kemudian ini overweight ya. Terus kemudian ini normal ya. Ini sudah masuk ke dalam kategori normal tapi agak terlalu kurus. Kalau yang ini sudah masuk ke dalam kategori kurus. Jadi semakin ke kanan itu nilai gizinya semakin anjlok ke bawah. Untuk kasus defisiensi dan kelebihan gizi, sebagaimana gambar yang sudah tadi, bahwasanya apabila kita mengalami defisiensi maka kita namanya adalah malnutrisi, malnourished itu ada undernutrition dan ada overnutrition. Jika memang kita undernutrition maka atau nutrisi di bawah ya, kekurangan, maka bisa menyebabkan kelaparan, stunting, underweight ya, atau wasting. Jadi sangat buruk gizinya, kemudian di bawah standar gizinya, kemudian mikronutrien dan malnutrition ya. Jadi untuk treatmentnya juga bisa menggunakan mikronutrien. Kalau overnutrition bisa menyebabkan kebutuhan mikronutrien yang terlalu over ya, sehingga menyebabkan malnutrisi. Jadi kalau orang gemuk atau dia overweight ya, itu juga bisa disebut dengan malnutrisi. Karena apa? Karena nutrisinya itu tidak sesuai dengan standar. Namanya malnutrisi, itu nutrisi yang tidak sesuai dengan standar. Atau kalau overnutrition bisa menyebabkan dia overweight, obesitas, atau penyakit yang tidak menular. Yang tidak menular itu seperti hipertensi, kemudian diabetes, seperti itu ya. Oke. Kasus pada undernutrition ya, kasus malnutrisi. Jadi undernutrition dan overnutrition itu sama-sama kasus malnutrisi. Mal itu tidak sesuai, nutrisi itu nutrisinya, jadi tidak sesuai dengan nutrisinya, baik kekurangan maupun kelebihan. Pada kasus undernutrition di sini contohnya adalah kekurangan energi kronis, sehingga terjadi karena penurunan indeks massa tubuhnya, massa itu berat tubuhnya dan tingkat aktivitas fisiknya. Ya, terus kemudian kalau overnutrition itu bisa disebabkan atau bisa menjadi obesitas, dan di sini disebabkan oleh kelebihan vitamin dan mineral di dalam tubuh kita. Ya, kita akan melihat contoh penyakit yang disebabkan oleh pengkonsumsian nutrisi, baik yang terlalu sedikit maupun terlalu banyak. Berbahaya mana? Yang terlalu sedikit atau terlalu banyak? Kalau dilihat di sini adalah berbahaya untuk yang dia terlalu sedikit, tapi tidak memungkiri bahwa yang terlalu banyak pun itu bisa menyebabkan penyakit yang memang bisa menyebabkan kematian ya, seperti itu. Nah, contohnya untuk yang terlalu sedikit ini adalah malnutrisi, kekurangan protein dan energi, atau kita bisa menyebutkan KEK. Kemudian bisa terjadi anemia, osteoporosis ya. Kemudian banyak penyakit beri-beri atau mikronutrien yang memang sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Terus kalau yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan diabetes, stroke, obesitas, kemudian
gout ya, karies dental, terus penyakit-penyakit hati, penyakit jantung seperti itu. Dan lebih berbahaya yang mana? Semuanya berbahaya, baik yang terlalu sedikit maupun yang terlalu banyak. Bagi kita yang telah dewasa, kita bisa menilai status gizi kita. Jadi tadi kan ada nutrien, kemudian setelah nutrien ada status gizi ya. Terus kemudian komponen nutriennya. Nah, salah satunya di sini adalah status gizi. Apakah dia underweight, normal, overweight, obese atau ekstrim. Untuk obesitas seperti itu dinilai dari body mass index atau indeks massa tubuh IMT. Jadi massa itu adalah berat tubuh kita itu diukur, dinilai dari mana? Dari kilogram berat badan kita dibandingkan dengan tinggi badan kita. Jadi kalau kita mau menghitung ukuran tubuh kita, tubuh saya ideal atau tidak, normal atau tidak, nah itu kita bisa menilai dari IMT-nya, indeks massa tubuh. Nanti kita akan belajar bersama-sama untuk menghitung IMT tersebut. Kita akan membahas salah satu dari status gizi, yaitu yang pertama adalah gizi kurang atau undernutrition. Istilah untuk gizi kurang itu seperti berarti kita kekurangan zat gizi. Zat gizi yang akan kita bahas di sini adalah zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Makro itu yang sangat gede sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Terus mikro itu yang kecil-kecilnya. Makro itu seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Serta yang mikro itu vitamin dan mineral. Vitamin yang larut air dan vitamin yang larut lemak di sini. Terus kemudian mineral-mineral lainnya begitu. Berarti kalau untuk masalah kasus gizi kurang di sini maka kita kekurangan gizi makro. Demikian juga kekurangan penunjang lainnya yaitu gizi mikro. Kekurangan zat gizi lain yaitu misalnya zat gizi mikro. Zat gizi mikro di sini ada defisiensi niacin. Niacin itu seperti vitamin B3. Nah, kekurangannya kalau kita sehari-hari kekurangan atau defisiensi vitamin B3, maka kita bisa menyebabkan diare, dermatitis atopik, demensia, begitu. Kemudian ada yang kekurangannya iodin. Di sini kalau kekurangannya iodin bisa kena penyakit gondok, pembengkakan kelenjar tiroid yang bisa mempengaruhi terhadap kasus gangguan reproduksi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kekurangan zinc. Di sini kalau kekurangan zinc bisa tangan kita neuropati ya, fungsinya tidak merasakan atau kibas, tidak merasakan sentuhan kayak gitu. Terus kemudian imunitasnya menurun, diare, kemudian alergi terhadap makanan, rambutnya jadi rontok seperti itu. Itu berarti kekurangan zinc. Permasalahan zat gizi lainnya yaitu kekurangan energi kronik atau disingkat dengan KEK. Jadi kalau untuk kekurangan energi kronik itu ada kekurangan energi akut dan KEK sendiri. Kalau akut, dianya memang sudah mempengaruhi secara progresif kehilangan energi di dalam tubuh. Contohnya kehilangan berat badan akut. Terus kemudian bagi para model yang menerapkan untuk diet standarnya model, yaitu biasa mereka mengalami anoreksia nervosa, terus kemudian bulimia, malabsorpsi terhadap gangguan pencernaan, dan bahkan berimbas jauhnya ke kanker. Kemudian selanjutnya kekurangan energi kronik tersebut atau kekurangan energi kronik sendiri yang bukan akut yaitu ketidakstabilan antara energi dan outcome-nya. Jadi kalau makan sehari hanya 1 piring nasi, terus kemudian beraktivitas lari, olahraga, naik turun tangga di lantai 4, terus kemudian berlari lagi,
melupakan makan seperti itu, maka ketidakseimbangan tersebut disebabkan atau disebut kekurangan energi secara kronis. Apa yang terjadi jika kita mengalami kekurangan energi kronis? Apa yang menyebabkan terhadap kekurangan energi kronis? Bahwasanya Indonesia merupakan negara yang sebenarnya kaya, akan tetapi untuk angka kemiskinan di Indonesia itu masih cukup di atas standar dari normal. Artinya Indonesia masih tergolong dengan negara yang sedang berkembang, negara dengan orang-orang yang miskin banyak, sehingga kemiskinan itu berhubungan dengan kebutuhan pangan sehari-hari. Bayangkan, kebutuhan pangan sekarang sudah melonjak tajam, akan tetapi penghasilan, pendapatan orang Indonesia dan pekerjaan yang didapat dari oleh orang-orang kita sendiri itu masih dalam batas minimal. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari aja masih kurang, sehingga begitulah kebutuhan pangan pun tidak tersedia dengan baik. Apa yang harusnya dimakan ternyata tidak dimakan. Terus kemudian kerawanan pangan ataupun gagal panen. Ada konflik, gagal panen, panen karena harusnya sekarang panen tapi musim hujan jadi panennya gagal. Kemudian selanjutnya penyakit yang terjadi pada personal itu sendiri, kayak penyakit pencernaan, penyakit menular, dan penyakit yang lainnya yang menyebabkan nafsu makan turun, kayak flu, batuk. Sekarang kan kalau untuk yang lagi boomingnya virus corona, flu, batuk, anoreksia, tidak bisa makan sama sekali seperti itu, radang tenggorokan dan yang lain sebagainya. Itu lama-kelamaan kita bisa menyusut untuk berat badannya. Kemudian apa efeknya jika kita mengalami kekurangan energi kronis? Maka kita bisa, kalau yang masih mahasiswa, kemampuan belajar menurun, gangguan konsentrasi, kualitas hidup lama-kelamaan kalau memang cake-nya berkepanjangan sampai akut, maka akan mempengaruhi kualitas hidup kita. Bagaimana caranya kita untuk mengidentifikasi kurang energi kronik gitu sendiri? Kita harus tahu menghitung berat badan dan tinggi badan kita. Berat badan bisa bertambah, tinggi badan apabila sudah seusia produktif 25 ke atas itu sudah tidak bisa untuk meningkat lagi atau tetap stuck. Sehingga yang memang fluktuatif yaitu menghitung berat badan. Kemudian dilanjutkan dengan laju metabolisme basal dan intake energi dan pengeluarannya apakah sama atau tidak. Untuk IMT atau indeks massa tubuh atau BMI, Body Mass Index, di sini tingkat cake itu apabila kita memang IMT kita antara berat badan per tinggi badan dibagi tinggi badan tubuh kita kurang dari 16, maka itu tingkat cake yang ketiga. 16 sampai 17 tingkat cake yang grade 2. Terus grade 1 antara 17 sampai 18,4. Kemudian normalnya adalah memang lebih dari 18,5. Bisa dilihat di sini bagaimana dampak terhadap kurang energi kronis tersebut. Berat badan menurun, maka ketika berat badan menurun, cadangan lemak tubuh akan menggantikan kondisi energi, sehingga lemak tubuh kita akan susut lama-kelamaan dan menurun. Kemudian cadangan lemaknya juga di dalam tubuh kita menurun, sehingga laju metabolisme terhadap tubuh tidak stabil, dan aktivitas fisiknya juga menyebabkan kita lemas karena tidak punya energi, tidak punya lemak, dan termogenesis juga kita untuk menurun. Ya, permasalahan status gizi selanjutnya adalah overnutrition satu atau obesitas. Di sini obesitas berarti ketidakseimbangan energi. Coba kita lihat untuk gambar ini, bagan ini, yaitu di sini ada timbangan, yang sebelah kanan ada asupan energi yang kita konsumsi, ada energi-energi, sementara yang dikeluarkan itu cuman sedikit. Jadi ini ada dua energi, yang dikeluarkan cuma satu begitu. Harusnya kan balance dua, sehingga timbangannya balance.
Contohnya dalam aplikasi sehari-hari apa? Kita makan mie pakai nasi, ya sudah mie karbo, nasinya juga karbo, kan energi. Habis makan mie nasi kita tidur lagi karena jam kuliah kosong, sehingga tidak ada energi yang dibakar atau yang dikeluar. Lama kelamaan jadi seperti apa? Lama kelamaan bisa jadi obesitas. Nah, di sini bagaimana cara kita melakukan pengukuran terhadap indeks massa tubuh? Berat badan Anda sekarang dalam kilogram dibagi tinggi badan. Tinggi badan kan dalam senti. Nah, kita jadikan meter. Jadi kalau berat badan saya sekarang 65 kilo, berarti 65 dibagi dengan tinggi badan 155 cm, maka 65 dibagi 1,55 dikalikan 1,55. Seperti itu. Sehingga nanti hasilnya berapa, nanti kita klasifikasikan ke dalam klasifikasi status gizi. Ya. Berikut adalah klasifikasi status gizi berdasarkan indeks massa tubuh. Tadi ya, kita mengingat kembali bahwa indeks massa tubuh di mana berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Jadi tinggi badannya dalam meter dikalikan tinggi badan dalam meter lagi, ya. Sehingga ketemu nih berat badan dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Normalnya jika kita memiliki indeks massa tubuh 18,5 sampai 24,9, maka risikonya itu kita normal, karena tergolong dalam status gizi normal. Terus kemudian overweight di sini 25 sampai 29. Ini berisiko ya, meningkatkan risiko obesitas tingkat 1, obesitas tingkat 2 dan obesitas tingkat 3 seperti ini. Jadi semakin tinggi nilainya akan semakin berbahaya nilai untuk IMT maksudnya di sini. Dan selanjutnya, bagaimana dong dampak obesitas bagi kesehatan? Apakah orang obes itu sangat bagus? Apakah bayi yang memang bayi balita dengan obesitas yang besar itu montok dan itu sangat menyenangkan dan itu sangat sehat? Belum tentu, karena risiko yang memang diderita oleh penyakit atau dampak dari obesitas itu sendiri seperti untuk stroke, penyakit hati, diabetes, pankreas, ya, kemudian kesehatan reproduksinya terganggu, kanker, ya. Banyak sekali penyakit-penyakit yang memang ini sangat berisiko tinggi apabila ada orang yang atau kesehatan kita mengalami obesitas seperti itu. Oke, sekarang kita tidak tahu atau lupa tinggi badannya berapa. Terus ketika itu kita tidak punya timbangan seperti itu, sehingga kita tidak bisa menetapkan berat badannya itu berapa. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan penilaian risiko terhadap kejadian obesitas, yaitu dengan pengukuran lingkar pinggang, ya, kemudian lingkar pinggang yang lebih dari 102 cm pada laki-laki dan 88 cm pada perempuan berhubungan dengan peningkatan risiko komplikasi metabolisme. Jadi mengarahnya lebih ke obesitas. Di sini ada yang unhealthy body, ada yang healthy body. Di mana banyak sekali untuk penyakit-penyakit yang memang tubuh kita tidak sehat, ya. Di sini banyak sekali untuk subkutan fat, ya. Jadi di sini lemaknya banyak, terus kemudian visceralnya banyak, ya. Di salah satu sisi juga banyak. Bandingkan dengan healthy body di sini untuk lower body fat, terus kemudian kesehatannya, ya. Terus energinya sesuai, seimbang seperti itu. Setelah kita mengetahui dampak obesitas pada tubuh kita, dan selanjutnya adalah kita akan mengetahui dampak overnutrition, khususnya untuk kelebihan vitamin dan mineral. Jika kita makan fortifikasi dan konsumsi suplemen, contoh kita satu hari makan berat 3 kali. Nah, di situ ada makro dan gizi mikro. Mikronutrien berupa vitamin dan mineral. Akan tetapi kita menambahkan lagi overnutrisi seperti vitamin.
peningkatan suplemen yang dikonsumsi oleh tubuh, sehingga dampaknya apa buat tubuh kita? Dampaknya itu merugikan bagi kesehatan, terutama akibat kelebihan konsumsi vitamin dan mineral. Dampak-dampak tersebut seperti dosis ambang kebutuhan mikronutrien, vitamin dan mineral di dalam tubuh kita itu over, sehingga variasi sensitivitas individu ada sendiri. Contoh, yang gatal, sesak, dan yang lain sebagainya. Batas asupan itu harusnya ditolerir sampai angka kecukupan gizi, zat gizi makro dan gizi mikro. Tidak boleh terlalu berlebih. Dampak lain dari mikronutrisi, contohnya vitamin D. Maka ketika kita kelebihan vitamin D pada dosis dewasa, pengaruh merugikannya bisa menyebabkan hipokalsemia. Vitamin C yang terlalu berlebih dosis yang dianjurkan maka akan menyebabkan diare osmotik ataupun gangguan pencernaan. Apabila kita kelebihan kalsium, maka bisa juga menyebabkan sindrom susu alkali. Magnesium juga bisa menyebabkan diare osmotik. Sehingga pentingnya kita memahami kebutuhan baik secara makro maupun kebutuhan mikro tiap zat gizi pada setiap makanan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang setiap kita makan, kita tolong diperhatikan bahwa berapa zat besi yang ada di dalam kandungan makanan tersebut, berapa nilai karbonya, berapa nilai proteinnya, nilai lemaknya, sehingga kita tahu kecukupan gizi yang dikonsumsi rata-rata satu hari itu mampu atau tidak memenuhi kebutuhan hidup dalam perharian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk kuis dan untuk LKM silakan dikerjakan. Kemudian kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang angka kecukupan gizi serta bagaimana kebutuhan zat gizi makro dan zat gizi mikronya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.